Daerah Palestina besar berkibar. Allahu Akbar. Kita ini sekarang sedang dicurup atau di Gaza? Kita ini sekarang sedang di Indonesia atau di Palestina? Masalah Gaza, masalah Palestina itu urusan negara mereka, bukan urusan kita. Betul? Apa pula betul? Apa hubungan kita dengan Palestina? Hubungan kita dengan Palestina, yang pertama, tadi waktu sholat kita mengucapkan kama shallaita ala Sayyidina Ibrahim wa ala ali Sayyidina kama barakta ala Sayyidina Ibrahim wa ala ali Sayyidina. Nabi Ibrahim hijrah dari Babel ke Palestina. Babel itu sekarang Irak, bukan Bangka Belitung. Dari Babilonia ke Palestina. Jadi kalau ditanya orang, kenapa kalian bawa bendera Palestina? Apa hubungan kalian? Karena kami menyebut nama Nabi Ibrahim, dan Nabi Ibrahim pindah dari Babilonia, dari Irak ke Palestina. Yang kedua, apakah orang Curug percaya kepada Nabi Musa? Ibu percaya kepada Nabi Musa? Nabi Musa dikejar Fir'aun dari Mesir menuju apa pula menuju Lubuk Linggau. Nabi Musa dikejar Fir'aun menyeberang Laut Merah dari Mesir menuju Palestina. Palestina tempat hijrahnya Nabi Ibrahim. Palestina tempat hijrahnya Nabi Musa. Orang Curug percaya Nabi Isa. Bapak percaya Nabi Isa? Dalam Al-Quran ada 2 surat khusus tentang Nabi Isa. Yang pertama, surat itu nama ibu Nabi Isa, namanya surat Maryam. Itulah enaknya ceramah di Curug, nyambung orangnya. Yang kedua, nama datuk Nabi Isa, namanya surat kadang-kadang tak nyambung memang. Nabi Isa punya emak namanya Maryam. Maryam punya emak namanya Hannah. Maryam punya ayah namanya Imran. Nama surat datuk Nabi Isa namanya surat Ali. Tadi tak tahu. Nabi Ibrahim hijrah ke Palestina. Nabi Musa hijrah ke Palestina. Nabi Isa lahir di Palestina. Bagaimana dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Pernahkah Nabi Muhammad ke Palestina? Subhanalladzi asra bi abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil. Di mana Masjidil Aqsa? Di mana Masjidil Aqsa? Bisa dijelaskan hubungan kita dengan Palestina? Tolong ingat baik-baik, karena ini akan keluar dalam UAS, ujian akhir semester. Allahu Akbar. Dalam sholat kita pakai fikih, fikihnya mazhab. Dalam puasa kita pakai fikih, fikihnya mazhab. Imam Syafi'i lahir tahun 150 Hijrah. Di manakah Imam Syafi'i lahir? Apa pula Palestina? Imam Syafi'i lahir di Gaza. Imam Syafi'i lahir di Gaza, Palestina. Apa kata Allah Subhanahu wa ta'ala?
Palestina, bumi yang diberkahi, bumi para nabi, panjang umur, sehat badan, murah rezeki. Kita dari Curup akan sholat di Masjidil Aqsa insyaallah. Sholat di Masjid Nabawi, amin. Sholat di Masjidil Haram, amin. Ya Allah, sebelum kami mati, izinkan kami sholat di Masjidil Aqsa ya Allah. Di saat hujan lebat, makbul berdoa. Di saat orang banyak berkumpul, mustajab berdoa. Di saat Maulidur Rasul, Allah mengabulkan doa. Pada malam yang berkah ini, kami meminta kepada Engkau ya Allah, sebelum kami mati, izinkan kami sholat di Masjidil Aqsa di Palestina. Salatullah, salamullah ala taha Rasulillah. Salatullah, salamullah ala Yasin Habibillah. Tawassalna bismillah wa bil hadi Rasulillah wa kulli mujahidin lillah bi ahlil badri ya Allah. Allahu Akbar. Palestina masalah negara apa masalah agama? Palestina masalah nasional negara Palestina atau masalah kita? Tidak perlu menjadi orang Islam, tidak perlu menjadi Muslim untuk peduli Palestina. Cukup jadi tak perlu kau jadi Muslim, tak perlu kau jadi Islam untuk peduli Palestina. Cukup jadi manusia. Masalah Palestina adalah masalah kemanusiaan. Betul? Kalau pemerintah Republik Indonesia menyiapkan pesawat Hercules untuk membawa pemuda-pemuda melawan Israel, apakah orang Curup siap? Apakah orang Curup mendaftar? Jangan. Karena kalian belum terlatih perang. Itu namanya bunuh diri. Bukan mati syahid, tapi mati sangit. Bukan mati syahid, tapi mati konyol. Maka kita yang dari Indonesia untuk saat ini, wahai para pelajar, wahai para santri, belajar yang betul. Jadi polisi, jadi tentara, jadi pengacara, jadi orang kaya. Tolong Palestina. Betul? Ibu-ibu, jadilah ibu yang solihah. Didik anak-anak kalian menjadi tentara-tentara Allah Subhanahu wa ta'ala. Allahu Akbar. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Sallu ala nabi. Kalau ada acara tablik akbar, datang atau tidak datang? Kalau hujan lebat, datang atau tak datang? Datang aja. Karena inti tablik akbar adalah Anggap malam ini malam terakhir. Anggap malam ini kita hidup malam terakhir dan besok kita mati. Maka orang yang kita jumpa malam ini, inilah yang akan mendoakan kita insyaallah. Saya selalu menganggap kalau saya tidur malam, ini adalah malam terakhirku. Kalau aku besok pagi masih hidup, bertambah amal soleh insyaallah. Amin. Kalau aku mati malam ini, insyaallah berhenti dari segala dosa-dosa insyaallah. Amin. Alhamdulillah, malam ini saya di Curup bisa bersilaturahim dengan Pak Bupati, Bapak Wakil Bupati, Bapak Forum
komunikasi pimpinan daerah. Ada yang bersalah dibawa ke pengadilan, ketua pengadilan sudah hadir. Ada yang bersalah dituntut oleh jaksa, Pak Kajari sudah siap. Terbukti bersalah di pengadilan, ditangkap polisi, Pak Kapolres sudah siap. Nah, jadi kalau ada yang bersalah, naiklah ke atas biar langsung disidang malam ini. Tapi insya Allah semuanya ini baik-baik, insya Allah. Amin. Saya didampingi oleh 3 ustadz kita yang luar biasa. Di samping saya Ustadz Kemas Ali. Di samping Ustadz Kemas Ali, Ustadz Dr. Muhammad Abu Zar. Kami sama-sama di Al-Azhar Kairo, Mesir. Saya angkatan 98, beliau angkatan 2001. Di sebelah beliau itu seangkatan kami. Kami ke Mesir, beliau ke Al-Ahqaf, Kiai Haji Atik Fahmi LC beserta para alim ulama kita malam ini. Mudah-mudahan para hadirin hadirat, ini Ustadz Somad yang disapa, itu yang belakang tuh mengamuk karena payung ini tak kuncup. Payung. Kalaulah acara malam ini direkam, dikirim ke Israel, kekencing-kencing tentara Israel. Pas ditonton nih, orang Curup nih ke payung aja begitu mengamuknya gitu. Apalagi ke kita kan dia. Pakai pampers semua tentara Israel. Allahu Akbar. Kira-kira acara kita malam ini ditengok Nabi Muhammad apa tidak? Yakin kali kalian? Yakin betul. Apa kata Allah dalam Al-Quran? Wa qul i'malu, beramallah kamu, fasayarallah, Allah yang melihat perbuatan kamu. Wa rasuluhu, Rasulullah melihat kita malam ini. Wal mu'minun, orang yang sudah meninggal. Ayah saya, emak saya yang sudah meninggal, malam ini dia bangga melihat anaknya sedang berada di Curug yang katanya dijajah Inggris, tak mau lagi dengar pengajian. Ternyata umat Nabi Muhammad melimpah ruah. Ini rasanya sekarang nih, rasa-rasa di Padang Arafah ini sekarang. Tengoklah itu kemah-kemah di Padang Arafah. Payung-payung, ada tulisan Bank BRI lagi. Masya Allah, tabarakallah. Allahu Akbar. Kenapa Ustadz bertakbir? Siapa yang bisa mengumpulkan manusia sebanyak ini? Betul? Boleh saya bertanya? Jawab dengan jujur. Ada pembagian sembako malam ini. Ini camat-camat di absen Pak Bupati ini. Ini semua datang lillahi. Ini saya tengok ada Bapak TNI, ada Bapak Polisi, ada Bapak Dandim, Pak Kapolres. Apakah Curug ini tempat perang? Apakah Curug ini aman? Apakah Curug ini damai? Kalau damai kenapa mesti dikawal TNI Polri? Karena yang di depan ini adalah orang yang sedang jatuh cinta. Orang jatuh cinta itu peka, tuli dan buta. Tak peduli hujan, tak peduli panas, dia datang. Hujan udah berhenti pun payungnya tetap juga. Ya Allah, di dinding pesantren Ar-Risalah, nanti kalau Bapak Ibu pergi ke Lubuk Linggau, singgah ke pesantren Ar-Risalah, masuk pintu gerbang, sebelah kanan ada tulisan hadis Nabi, almar'u ma'aman ahab, orang akan bersama dengan siapa yang dia cintai. Kita yang malam ini cinta dengan Palestina, cinta dengan alim ulama, cinta dengan Rasulullah, kita insya Allah akan bersama dengan siapa yang kita cintai insya Allah. Tapi ibu-ibu yang cinta dengan drama Korea, yang cinta dengan Amitabh Bachchan, Sanjay Dutt, Rani Mukherjee, Coach Kutahe, Kev Al-Hintiki, mudah-mudahan cinta kita hanya kepada Allah dan kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Apakah orang Curug cinta ke Palestina?
Apakah orang Curup cinta kepada Nabi Muhammad? Kalau memang cinta, mana buktinya, Beb? Buktinya duit sudah dimasukkan tadi. Dan jangan asal kirim. Kalau asal kirim, nanti kita masuk dalam daftar teroris, bisa ditangkap oleh Interpol, polisi internasional. Kirimkan melalui lembaga yang terpercaya, terdaftar di Negara Kesatuan Republik Indonesia. Kirimkan duit ke Palestina untuk beli susu bayi. Kirimkan duit ke Palestina untuk beli selimut, karena tak lama lagi musim dingin. Kirimkan duit ke Palestina untuk membetulkan rumah sakit Indonesia yang dibom oleh Israel. Semoga Allah melaknat mereka semuanya. Sebagaimana kuatnya laknat, sebagaimana kuatnya doa waktu laknat, begitu juga lah banyaknya duit yang dikirimkan. Karena banyak waktu melaknat, laknat, pas kirim duit 2000 perak. Sallallahu ala Muhammad. Handphonenya masih ada baterainya? Masih ada senternya? Coba hidupkan. Kalau tak hidup, campakkan. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Ya Nabi, salam alaika. Ya Rasul, ya Habibi, salam alaika. Salawatullah alaika. Cukup untuk diupload di TikTok. Supaya apa? Supaya saudara kita dari Sabang sampai Palestina melihat begini orang Curup bersolawat. Allahu Akbar. Begini orang Curup cinta ke Palestina. Allahu Akbar. Orang Israel datang ke Palestina tahun 1946. Tahun berapa? Mereka datang sebagai pengungsi. Mereka datang sebagai orang minta suaka. Mereka tidak punya negeri. Mereka datang membeli tanah. Tapi memang dasar mereka otak Belanda. Dikasih hati minta. Akhirnya mereka menjajah. Ketika itu Palestina adalah negara merdeka. Dia punya presiden, dia punya mufti. Nama muftinya Syekh Al-Husaini, mufti pertama di dunia yang mengakui kemerdekaan Republik Indonesia. 17 Agustus itulah hari kemerdekaan kita. Ingat baik-baik, negara yang tidak mau mengakui kemerdekaan Indonesia, sebutkan nama negaranya. Israel belum ada, Besti. Mereka baru datang ke Palestina tahun 1946. Kita merdeka tahun, aduh, negara yang tidak mau mengakui kemerdekaan kita, Amerika. Negara pertama yang mengakui kemerdekaan kita, presidennya tahu saja lagi salah. Negara pertama yang mengakui kemerdekaan kita, presidennya kawan dekat Presiden Soekarno, namanya Gamal Abdel Nasir. Mesir, negara pertama yang mengakui kemerdekaan kita. Mufti pertama, ulama pertama yang mengeluarkan fatwa mengakui kemerdekaan kita, Mufti Al-Husaini, adalah mufti Palestina. Apapun agamamu, wahai saudaraku bangsa Indonesia, kita berhutang budi kepada Palestina. Bagaimana Indonesia membalas itu?
Menteri Luar Negeri di depan sidang PBB dengan bangga mengatakan apa yang dilakukan Israel adalah perbuatan terkutuk, dikutuk oleh Tuhan dan tidak layak dilakukan. Kenapa? Karena Indonesia negara merdeka, menjunjung tinggi kemerdekaan. Penjajahan di atas dunia mesti dihapuskan karena tidak sesuai. Dan PRI yang bisa jawab, yang tak bisa gerak-gerakkan aja mulut.